Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga kepada Bunda Jojo Renta Maranata MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching. Perkenalkan, nama saya Dia Setiana dengan NIM 1703651 7A PAUD akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan dasar mengajar. Membacakan terlebih dahulu dari pengertian keterampilan mengajar menurut Glickman. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skills adalah kemampuan atau keterampilan yang bersifat khusus, mas specific instructional behaviors yang harus dimiliki oleh guru, dosen, instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajarnya secara efektif. Dengan demikian, keterampilan dasar mengajar ini berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang mendasar dan melekat yang harus dimiliki oleh setiap tenaga pengajar seperti guru, dosen, instruktur, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Nah, lalu selanjutnya terdapat 8 jenis keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik seperti yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kedua, keterampilan menjelaskan, ketiga, keterampilan bertanya, keempat, keterampilan menggunakan variasi, kelima, keterampilan memberi penguatan, keenam, keterampilan mengajar kelompok kecil perorangan, dan ketujuh, keterampilan mengelola kelas, dan yang terakhir, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, untuk yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup. Apa sih keterampilan membuka itu? Nah, keterampilan membuka pembelajaran self-induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru, dosen, dan instruktur pada saat mengawali pembelajaran untuk menciptakan prakondisi belajar bagi siswa agar mental, perhatian, dan motivasinya terpusat dan bangkit untuk mengikuti pembelajaran. Nah, aktivitas awal yang dilakukan ini dan setiap kalimat-kalimat awal yang dilakukan oleh guru merupakan penentu keberhasilan dari seluruh proses pembelajaran. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidik dapat melakukannya dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, lalu yang pertama yaitu membangkitkan perhatian siswa. Kenapa sih harus membangkitkan perhatian siswa? Karena teman-teman ternyata pada awal pembelajaran ini banyak hal di luar ruangan yang masih memikat perhatian siswa. Misalnya pada anak PAUD, ia melihat mainan di jalan dan ia sangat tertarik oleh mainan itu sehingga perhatiannya masih pada mainan tersebut ataupun kejadian yang ada di rumahnya seperti misalnya tadi pagi susunya tumpah atau misalnya akan ditinggal mamanya pergi ke kantor dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam membuka pembelajaran ini, kita sebagai pendidik harus bisa membuat anak fokus dan siap untuk belajar. Misalnya, pada PAUD dengan cara melakukan senam, bernyanyi, ataupun bercerita yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Lalu yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Selain membangkitkan perhatian siswa, kita juga sebagai pendidik harus bisa memotivasi siswa. Nah, banyak cara teman-teman untuk bisa membangkitkan motivasi siswa ini. Misalnya memberikan sikap hangat, lalu menimbulkan rasa ingin tahu dengan cara menunjukkan gambar atau melakukan demonstrasi yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan atau memberikan pertanyaan kepada siswa sehingga dapat memberikan ide-ide pada diri mereka. Nah, lalu yang ketiga yaitu memberi acuan atau struktur. Memberi acuan di sini dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari oleh siswa, seperti menjelaskan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, menyampaikan garis besar pembelajarannya, ataupun menjelaskan langkah-langkah dari kegiatan yang akan dilakukan pada hari ini.
Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, menunjukkan kaitan. Suatu pembelajaran merupakan bagian dari kurikulum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembelajaran yang akan dilakukan harus berkaitan dengan pembelajaran yang telah dikuasai oleh anak, atau dapat dikatakan pembelajaran yang telah dilakukannya pada hari kemarin. Nah, dalam menunjukkan kaitan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan pada anak untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang pembelajaran yang telah dilakukannya. Lalu selanjutnya ada keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran atau closure diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta keterkaitan dengan sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dalam keterampilan menutup pembelajaran ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, meninjau kembali. Dengan meninjau kembali, kita sebagai pendidik bisa mengetahui apakah inti dari pembelajaran yang telah kita lakukan ini sudah dikuasai oleh siswa. Contohnya pada PAUD, pendidik atau gurunya pasti akan bertanya kembali pada anak-anak tentang apa yang telah mereka lakukan pada hari ini. Lalu yang kedua, mengevaluasi. Nah, untuk mengetahui apakah siswa mendapatkan gambaran utuh mengenai suatu konsep yang telah diajarkan adalah dengan melakukan penilaian. Pada PAUD, penilaian dapat dilakukan oleh pendidik dengan mengisi lembar checklist, catatan anekdot, ataupun lembar penilaian yang lainnya. Nah, teman-teman, betapapun pandainya seorang guru dalam menguasai suatu bahan pembelajaran akan sia-sia apabila ia kurang atau tidak mampu menguasai keterampilan dasar yang kedua ini, yaitu keterampilan dalam menjelaskan pembelajaran. Nah, keterampilan ini dimaknai sebagai keterampilan guru atau pendidik dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan secara terencana dan sistematis sehingga banyak pelajaran yang disampaikan guru dengan mudah dapat dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, keterampilan menjelaskan ini dapat dikatakan keterampilan inti yang harus dimiliki oleh guru dengan tujuan dapat membimbing muridnya untuk mendapatkan atau memahami berbagai konsep materi secara objektif dan bernalar. Nah, teman-teman, dalam keterampilan menjelaskan ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh guru. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran. Maksudnya, penjelasan ini boleh dilakukan pada awal pembelajaran, pada pertengahan pembelajaran maupun pada akhir pembelajaran. Lalu yang kedua, menarik. Penjelasan yang diberikan guru ini harus bisa menarik perhatian siswa agar mereka terfokus pada pembelajarannya. Lalu yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan. Maksudnya teman-teman, terkadang dalam melakukan proses pembelajaran muncul pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Nah, untuk menjawabnya kita dapat melakukannya melalui penjelasan pada saat pembelajaran. Lalu yang keempat yaitu sesuai dengan kompetensi dasar dan bermakna. Maksudnya dalam proses pembelajaran ini harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir yaitu sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan. Nah, artinya penjelasan yang dilakukan ini harus sesuai dengan latar belakang siswa. Misalnya pada proses penjelasan di PAUD, kita tidak bisa hanya menjelaskan
menjelaskan materinya dengan lisan saja, mengingat anak-anak pada usia PAUD ini menurut Piaget sedang berada pada masa praoperasional konkret, sehingga harus dibarengi dengan alat atau media penunjang agar mudah dipahami oleh siswa. Nah, teman-teman, selain ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam keterampilan menjelaskan, ada juga beberapa komponen yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama, perencanaan. Nah, untuk memberikan penjelasan yang baik, guru harus membuat perencanaan terlebih dahulu, entah itu isi pesan yang akan disampaikan hingga kepada peserta didiknya. Lalu yang kedua, penyajian. Nah, dalam melakukan penjelasan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru saat melakukan penyajian materi. Yang pertama tentunya bahasa. Bahasa yang digunakan harus jelas dan harus bahasa yang dimengerti oleh seluruh siswa. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga harus sesuai dengan EYD yang berlaku. Lalu yang kedua, intonasi. Kita harus mengetahui kapan intonasi tinggi, sedang, dan rendah itu dilakukan agar nantinya dapat menarik perhatian siswa. Lalu yang ketiga, hindarilah kata-kata yang tidak perlu seperti apa ya, dan sebagainya. Lalu hindarilah kata mungkin yang salah pemakaian, maksudnya misalnya harusnya pasti, tetapi karena kita mengatakan mungkin sehingga menimbulkan kebingungan pada siswa. Dan yang terakhir, volume. Nah, volume kita juga harus terdengar oleh seluruh siswa agar nantinya anak-anak dapat mendengarkan suara kita dengan jelas. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini dapat menambah wawasan kita sebagai calon guru di masa depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita secepatnya akan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.